Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, jumpa lagi dengan saya, Pastor Jack Buran, SSCC, dari Rumah Retret Batam Oase Center. Kembali pada hari ini, kita akan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat beberapa murid Yesus makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan tanpa membasuh tangan lebih dahulu, karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi, dan perkakas tembaga. Karena itu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepada Yesus, "Mengapa murid-muridmu tidak mematuhi adat istiadat nenek moyang kita? Mengapa mereka makan dengan tangan najis?" Jawab Yesus kepada mereka, "Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sebab ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia." Yesus berkata kepada mereka, "Sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah, supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. Karena Musa telah berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya harus mati. Tetapi kamu berkata, kalau orang berkata kepada bapa atau ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu, sudah digunakan untuk kurban, yaitu persembahan kepada Allah, maka kamu membiarkan dia untuk tidak lagi berbuat sesuatu pun bagi bapa atau ibunya. Dengan demikian, sabda Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadat yang kamu ikuti itu, dan banyak hal lain seperti itu yang kamu lakukan." Demikianlah Injil Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, Shalom. Apa kabar hari ini? Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan sukacita berlimpah yang datang dari Tuhan. Kita selalu diteguhkan oleh firman Tuhan. Bagaimana dengan hidup kita? Dalam bacaan Injil pada hari ini kita mendengar orang-orang Farisi mengeluh kepada Yesus karena murid-muridnya makan sebelum membasuh tangannya. Lalu Yesus berkata, "Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sebab ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia." Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, Tuhan menghendaki agar pertama-tama kita mampu melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Perintah Tuhan harus kita laksanakan dalam kehidupan kita. Adat istiadat yang ada dalam kehidupan kita tidak jadi persoalan. Adat istiadat mengatur hidup kita
supaya hidup kita jauh lebih baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Jangan sampai kita menekankan adat istiadat, lalu kita melupakan hal yang paling penting, yaitu ketentuan dan firman Tuhan yang harus kita lakukan, kehendak Allah yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita masing-masing. Ini yang membuat Yesus mengatakan tadi, kadang kita memuliakan Allah dengan bibir kita, tapi kadang hati kita jauh daripadanya. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, ketika Anda menikah, Anda berhadapan dengan pasanganmu, Anda mengucapkan sumpah yang begitu indah di hadapan Allah. Tetapi ingat baik-baik, dari mulut yang sama, dari mulut yang satu dan sama, bisa keluar berkat sekaligus kutukan juga. Maka kita berjuang agar kita mampu menahan diri kita, agar keluar dari mulut kita adalah berkat-berkat yang datang dari Tuhan. Jangan sampai kita hanya bisa melihat kelemahan orang lain. Orang Farisi ini melihat kelemahan murid-murid Yesus. Apakah mereka bertanya, kenapa mereka sampai melakukan hal demikian? Kadang orang hanya bisa menjudge orang lain dengan segala kelemahan orang lain. Maka Tuhan mengajak kita hari ini, pertama-tama adalah melakukan firman Tuhan, agar kita jujur dengan perkataan-perkataan yang kita ucapkan, agar kita melakukan firman Tuhan dengan keikhlasan hati. Jangan sampai kita melakukan kebiasaan adat istiadat karena kita takut, karena ada ketakutan. Tapi lakukanlah hal-hal yang baik itu dengan keikhlasan hati, seperti perintah Tuhan. Firman Tuhan mengajak kita untuk selalu mencintai siapapun dalam kehidupan kita, untuk tidak menentang siapapun yang berbuat baik atau orang yang berkehendak baik, kita dukung. Maka mari saya mengajak Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adikku yang terkasih, percuma kalau kita beribadah kepada Dia, tetapi kita melupakan apa yang Tuhan perintahkan bagi kita. Mari kita berjuang sekuat tenaga. Kita orang lemah, kita orang berdosa, kita dihadapkan pada tawaran-tawaran duniawi yang jauh lebih enak. Ingat, kita selalu memuliakan Allah, kita selalu berdoa, dan kita diharapkan agar doa itu meresapi hidup kita, agar yang keluar dari dalam diri kita adalah perbuatan-perbuatan baik yang datang dari Tuhan untuk keselamatan kita semua. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, setelah kita mendengarkan dan meresapi firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas berkat demi berkat yang masih Engkau limpahkan dalam kehidupan kami masing-masing. Kami mohon Tuhan, ampunilah segala salah dan dosa-dosa kami. Bantulah kami agar dalam kehidupan kami selalu berjuang untuk melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Berkatilah orang-orang yang saat ini sedang mengalami penderitaan. Bantulah mereka Tuhan, agar mereka boleh dapat mencari jalan keluar yang terbaik dari segala persoalan yang sedang mereka hadapi. Kami puji Engkau Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita sekalian, orang-orang yang kita doakan, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.